Sahabat Indonesia, kasih adalah sebuah kata yang bisa tak terbayangkan betapa agung makna yang dikandung di dalamnya. Sehingga dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman jelas sangat penting. Tanpa iman, tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai juru selamatnya, lalu ia diselamatkan. Pengharapan juga pastilah sangat penting. Ia membuat imanmu dapat bertahan, ia membuat hidupmu tetap kuat sekalipun di masa yang sukar. Namun bila iman dibandingkan dengan kasih, kasihlah yang paling besar. Begitu juga dengan pengharapan. Pengharapan yang membuatmu dapat kuat bertahan dalam hidup ini dan yang membuat perjuanganmu tetap semangat sampai pada keberhasilan. Tetapi bila dibandingkan dengan kasih, kasihlah yang tetap paling besar dan bukan pengharapan. Karena itu, pentinglah bagi kita jika kita dapat menghayati keagungan kasih melalui deskripsi yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dalam ayat yang pertama dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tanpa kasih, sahabat Indonesia, bahasa rohmu yang engkau maknai sebagai tanda bahwa engkau dibaptis oleh Roh Kudus, bahwa engkau sudah penuh dengan Roh Kudus, yang oleh Rasul Paulus tadi disebutkan sebagai bahasa malaikat. Tetapi tanpa kasih, bahasa rohmu itu cuma berisik saja. Ia sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, hanya suara bising saja. Ayat 2 juga berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sahabat Indonesia, tanpa kasih, pesan-pesan profetikmu, wawasan dan pengetahuanmu yang begitu luas dan luar biasa, kuasa ilahi yang begitu dahsyat yang engkau miliki, pengurapan dan mujizat, bahkan iman yang sempurna, semuanya menjadi tiada guna ketika kasih itu tidak lagi ada. Begitu juga dengan pengorbananmu. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dengan mengkomparasikan kasih dengan sesuatu yang sangat penting dalam kekristenan, seperti yang disebutkan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga tadi, sekarang kita bisa mengerti betapa agungnya kasih itu. Kasih itu begitu mulia, ia sangat powerful. Maka tugas kita dalam hidup ini adalah membangun kasih seperti ini sebagai kualitas diri. Karena kasihlah yang menjadi ukuran keberhargaan kita di hadapan Tuhan. Kasih menjadi ukuran keagungan seseorang di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8 bagian A, kita dapat mendeskripsikan kasih yang agung itu seperti ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Sahabat Indonesia, jadi kasih adalah sesuatu yang memiliki nilai kekekalan. Ketika semua yang lain akhirnya akan lenyap, seperti semua yang tidak kekal di muka bumi ini juga akan lenyap, kasih masih tetap ada. Ia tidak hanya ada selama kehidupan di dunia ini saja. Ia akan tetap ada sampai pada kekekalan. Tetapi semua yang lain
yang disebutkan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga tadi, bahasa rohmu, pesan-pesan profetikmu, semua ilmu hebatmu, dan kuasa ilahi yang menjadikanmu spesial di muka bumi ini, tidak akan lagi diperlukan di bumi yang baru di surga Tuhanmu. Kasih adalah kualitas diri dari Tuhanmu sendiri. Saya percaya apa yang dideskripsikan Rasul Paulus hanyalah sebagiannya saja dari kualitas yang ada di dalam diri Tuhan kita. Namun itu sudah cukup. Sudah cukup untuk membuat hidup kita menjadi indah. Sudah cukup membuat hidup kita menjadi agung dan mulia. Itu akan membuat kualitas kita jauh lebih berharga di hadapan Tuhan dan sesama. Selamat membangun diri dalam kasih. Dari Kota Hujan Bogor, sahabatmu ini mendoakanmu selalu. Aku ada untuk jadi penyembahmu, bersekutu menjadi muridmu, melayani Tuhan dan menjadi saksi, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa Bagi Tuhan.